bangun smelter, untuk bangun kawasan industri, ya insya Allah sih semua akan berjalan dengan cepat ya apabila itu memang sudah berhasil ya. Nah, tapi kami tetap pemerintah pusat mengingatkan bahwa tetap peran masyarakat, peran pemerintah daerah, siapapun yang terlibat dan siapapun yang terkena dampak itu dapat porsi yang setara. Jadi tidak ada yang satu golongan, maksudnya satu kelompok masyarakat saja dibanding kelompok masyarakat lain. Itu akan menjadi konflik sosial yang akan berkepanjangan. Mungkin itu saja Pak Bupati, mungkin dari diskusi selanjutnya dari yang lain. Ya, terima kasih Pak Aldi Mirozul. Tadi sudah menjelaskan bagaimana peran investasi di sektor pertambangan yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah khususnya bagi Kabupaten Seluma. Dan selanjutnya kita akan dengarkan bersama-sama paparan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari PT Energi Swadinamika Muda. Jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang energi dan pertambangan, dan kita nanti akan mendengarkan perspektif dunia industri pastinya terkait peluang investasi tambang emas di Kabupaten Seluma, serta bagaimana komitmen perusahaan dalam menerapkan praktik pertambangan yang berkelanjutan. Kepada Bapak Herman Hidayat, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong perkenalkan, saya berdiri saja Pak. Perkenalkan, nama saya Herman Hidayat. Saya adalah pendiri dan juga sampai saat ini salah satu pemegang saham dari perusahaan. Sengaja kami diminta oleh teman-teman yang lain untuk turun ke Seluma ini, dan sebelumnya di Bengkulu juga, untuk membuat pemaparan ini. Sebelumnya perkenalkan, tim kami adalah, pertama mohon berdiri Pak Sabto Budi. Pak Sabto Budi ini adalah geolog yang menemukan cadangan ini emas di Seluma. Beliau adalah geolog yang 10 tahun bekerja di Freeport. Jadi tadi disebut Freeport, nah ini dari Freeport. Kemudian yang kedua Pak Sahrir adalah tim legal kami, ya. Dan yang ketiga Pak Oki, mohon berdiri Pak Oki. Pak Oki di belakang itu adalah ahli pertambangan 5 tahun di Freeport juga Pak. Dan kemudian ada Pak Agits, dan Pak Agits ada, Agits ada. Dia dan timnya adalah yang ahli di bidang CSR dan pengembangan masyarakat. Jadi pertama-tama ingin kami sampaikan bahwa perusahaan kami ini sebetulnya cadangan ini diketemukan oleh Pak Sabto tahun 2004 sampai 2008. Jadi sudah 21 tahun yang lalu. Tapi membutuhkan proses seperti yang disampaikan dari Bapak dari Kementerian Investasi tadi. Memang ini membutuhkan waktu dan napas panjang. Kami mulai mendapatkan izin pertama dari Kabupaten Seluma ini tahun 2008 Bapak. Dan kami mulai mengajukan AMDAL itu 2010. Baru kami peroleh pada tahun 2024. Jadi butuh waktu 14 tahun untuk ngurus masalah lingkungan itu, untuk meyakinkan pemerintah. Dan kami sudah mendapatkan izin operasi produksi pada bulan Januari awal tahun ini. Jadi baru kami peroleh setelah tahun ini. Konsep kami untuk mengembangkan pertambangan ini adalah membangun kabupaten atau wilayah setempat, dalam hal ini Kabupaten Seluma, berdasarkan sumber daya alamnya sendiri.
Nah, ini konsep kami tuh. Jadi membangun Kabupaten Seluma dan tentunya membangun industri. Mungkin yang tadi berkali-kali disampaikan betul bahwa kalau masalah teknis pertambangan itu semua terukur, Bapak-bapak, terukur baik biaya dan waktu. Akan tetapi kalau masalah sosial itu tidak terukur waktu dan biayanya. Oleh karena itu makanya pertemuan pada hari ini adalah seperti disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, dialog. Meyakinkan masyarakat, meyakinkan semua pihak bahwa ini adalah pekerjaan kita bersama. Tolong Nah ini adalah wilayah wilayah di Seluma ini. Yang dalam merah itu adalah wilayah yang akan dikerjakan. Berikutnya. Secara umum izin yang kami peroleh adalah 24.800 hektar. Namun harus diketahui bahwa tidak semua 24.000 akan ditambang. Daerah-daerah yang ada potensinya saja yang akan ditimbang. Sisanya akan kami kembalikan ke negara. Itu memang konsep dalam pertambangan begitu. Kemudian yang berikutnya. Nah ini untuk waktu andai kata izin atau rekomendasi dari gubernur keluar saja PPKH itu, maka kami perlu waktu 25 bulan untuk bisa mulai menambang. Tapi perlu waktu hanya 4 bulan betul untuk eksplorasi. Jadi eksplorasi adalah mengetahui secara pasti berapa cadangan yang ada di sana. Bisa berikutnya tolong. Berikutnya. Nah ini prosesnya nanti secara umum adalah seperti ini. Tolong Evan. Tolong. Jadi sebelumnya dari 24.800 hektar itu, daerah yang sudah bisa kita perkirakan ada potensinya hanya 3.600. Itu dulu yang ingin kami pekerjakan, yang diperkirakan mengandung cadangan emas dan perak. Lalu bicara sebagai gambaran berapa besar, tadi disebut kemungkinan nomor 2 setelah Freeport, enggak juga, mungkin juga enggak. Jadi ini urutannya. Pada saat kami melakukan feasibility study, studi kelayakan, pertama kali tahun 2017, harga emas masih 1.200 per ounces. Hari ini 4.300. Royalti yang harus kami bayar kepada pemerintah atas harga 4.300 itu adalah 16%-nya. Itu harus kami bayar lunas, royaltinya saja. Nah kemudian kalau bicara berapa besarnya investasi untuk areal 3.600 hektar tadi itu kurang lebih 730 juta dolar atau 11 triliun lebih investasinya. Jadi sampaikan tadi Bapak dari kementerian itu cukup besar memang. Dan kebetulan investor yang kami sekarang dapatkan adalah dalam negeri Bapak. Bukan luar. Sehingga dampaknya adalah semua karyawan adalah kami harapkan dalam negeri. Begitu. Kami punya mimpi. Pertama, bagaimana melaksanakan pekerjaan ini. Kami berharap mimpi kami adalah
karyawan minimal 70%, kalau bisa 100% adalah dari penduduk lokal di Kabupaten Seluma. Kalau kurang kita boleh ambil dari luar. Bagaimana caranya untuk bisa mereka bekerja di situ? Adalah kami mulai bicara dengan perguruan tinggi oleh pendidik mereka. Jadi kita minta program di bidang pertambangan, ahli pertambangan, geologi, metalurgi, fisik, geofisik dan lain-lain itu dididik untuk D1, D2, D3, S1. Karena kami berharap mereka akan bekerja di sana bukan hanya sebagai karyawan biasa, tapi sampai level manager dan kalau perlu sampai level direktur. Itu mimpi kami. Terus kemudian untuk masyarakat, diperkirakan akan ada sekitar 3.000 karyawan pada saat puncaknya nanti. Kalau kita mengacak berkantor di Kota Bengkulu karena fasilitasnya bagus. Oh, enggak begitu. Kami bangun ya sudah di Kabupaten Seluma saja gitu, supaya kabupaten semua pajak-pajaknya itu masuknya ke Kabupaten PAD, merupakan PAD Kabupaten Seluma gitu. Jadi kami sampaikan tadi, mohon bantuan juga Bapak. Kami sudah menghitung kalau pada saat puncaknya nanti kira-kira dana CSR berapa besar sih? Tadi kan diminta. Besarnya itu kurang lebih 150 miliar per tahun, Pak. Untuk pendidikan, untuk segala macam. Nanti detailnya akan diterangin oleh teman kami. Nah, tolong juga, ini untuk apa aja nih CSR-nya sama PPM-nya itu. Masukan-masukan, ayo kita sama-sama. Begitu. Kita sama-sama bikin program untuk masyarakat. Nah, jadi, begitulah kira-kira mimpi kami, mudah-mudahan ini berhasil gitu. Jadi kami sangat membutuhkan dorongan dari semua masyarakat dan tentunya adalah pemdanya juga, pemerintah daerah. Karena investasi ini investasi yang sangat besar dan kemudian memerlukan waktu jangka panjang. Jadi betul, tidak mungkin dalam waktu 4-5 tahun kembali enggak. Proyek ini, pekerjaan ini Bapak, akan berjalan selama 20 sampai 40 tahun. Kita bicara sampai 40 tahun ke depan. Jadi mungkin sampai generasi cucu kita. Cucu saya sudah tua. Generasi cucu kita. Jadi ini yang kita ingin harapkan adalah mari kita sama-sama untuk melaksanakan ini. Terus tadi disebut smelter. Untuk masalah detail PPM mungkin pengembangan mungkin Agits atau siapa? Agits atau Happy? Ada Happy? Siapa? Siapa bicara? Ya udah. Nah, nanti urusan CSR segala macam. Nih silakan. Oke, baik Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan Pak, nama saya Agis Pak. Saya dari PT Energi Swadinamika Muda. Saya di bagian External Relation Pak. Jadi saya hanya akan menginformasikan saja mengenai PPM dan CSR Pak. Jadi PPM dan CSR itu adalah berbeda Pak ya. Jadi ada dua aturan hukumnya mengenai PPM dan CSR. Kalau CSR kita menggunakan aturan hukum di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ya, itu tentang perusahaan terbatas ya atau PT. Terus kemudian untuk PPM itu ada kewajibannya di ESDM Pak. Itu kita menggunakan aturannya adalah Kepmen 1824 tahun 2018 mengenai tentang PPM Pak ya. Nah, PPM bagaimana Pak pada saat kita membuat rencana induk PPM. Jadi rencana induk PPM itu juga bukan berarti kita hanya mengarang saja terus kemudian lahir program Pak. Jadi tidak seperti itu Pak. Jadi kami dalam melaksanakan rencana induk PPM itu kami sudah melakukan social mapping di lapangan.
Ya, social mappingnya dengan cara kita melaksanakan observasi, Pak, ke semua desa penyangga, yaitu ada 9 desa penyangga di Bengkulu, ya. Jadi kami lakukan observasi di lapangan, menginap di lapangan, terus kemudian aktivitas apa saja yang sudah dilakukan, Pak, terus kemudian apa saja, kemudian ada wawancara keuntungan bersih, Pak, ya. Itu asumsi dari ESDM dan itu sudah dikeluarkan, Pak, ya. Terus kemudian bagaimana untuk CSR-nya? CSR-nya tadi kita ikut dengan aturan di 40 di aturan nomor Undang-Undang 40 tahun 2007. Sehingga CSR itu ya tergantung kebijakan dari perusahaannya sendiri, Pak, ya. Jadi nanti mungkin ke depannya bahwa acuan ini adalah acuan yang kita keluarkan dari hasil eksplorasi sebelumnya, Pak, bukan eksplorasi lanjutan, ya. Nah, pada saat ini kami, Pak Bub, gitu, membutuhkan data ini nanti akan kita perbaharui lagi, Pak, setelah adanya eksplorasi lanjutan, jika, Pak, ya, jika PPKH-nya keluar dengan cepat, Pak, ya. Jadi kami tadi untuk PPKH membutuhkan waktu itu sekitar kurang lebih 25 bulan, Pak, untuk semua hasilnya, gitu. Kemudian nanti dari hasil itulah nanti akan kita keluar lagi, Pak, baik RKAB-nya, baik kemudian rencana penambangannya, bahkan sampai dengan RIPPM itu harus terupdate, Pak, sesuai dengan hasil dari eksplorasi lanjutan tersebut, gitu. Mungkin itu, Pak, informasi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Agit. Jadi tadi sampaikan aturan 0, berapa tadi, 0,4 dari keuntungan bersih. Tapi terus terang, Pak, dari kami menargetkan minimal 3%, Pak, bukan 0,4 lagi, Pak. Sebab itu kami sadar itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau perlu lebih juga tidak masalah, asal programnya itu bisa kita susun sama-sama. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Bapak Herman Hidayat. Tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama ini pemirsa tentang komitmen perusahaan dalam menerapkan praktik pertambangan yang berkelanjutan. Tadi sudah kita pahami bersama-sama apa yang akan didapatkan oleh masyarakat Kabupaten Seluma, karena bagaimanapun juga investasi ini adalah untuk masyarakat Seluma. Jangan sampai kekayaan alam yang ada di Kabupaten Seluma ini hanya berlalu tanpa jejak kesejahteraan. Dan baiklah, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari dua narasumber kita, dan selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan tanggapan dari seluruh peserta yang hadir di sini. Yang pertama, mungkin kita akan mendengarkan pandangan legislatif ini. Alangkah lebih baik kalau dituangkan dalam suatu komitmen yang tertulis, Pak. Jangan sekedar omong. Kalau omongan tuh bisa lupa nanti, ya. Kalau masalah royalti segala macam itu sudah ada aturan. Kemudian apa juga yang bisa dihasilkan, yang bisa didapatkan untuk PAD Seluma ini di luar yang sudah ada ketentuannya. Dan saya pernah bicara sama Pak Bupati, malahan penambang-penambang liar yang mungkin sudah mulai beroperasi kini itu ditertibkan, dilegalkan juga, biar mereka juga bertanggung jawab. Ya, kalau mungkin saya dengar ini, karena kebetulan Pak, wilayahnya itu wilayah saya, dan rumah saya pun kalau terjadi dampak negatif akan imbas. Kalau 9 desa itu saya agak kurang setuju itu, Pak. Jadi sepanjang aliran sungai itu panjang itu, Pak, sampai dengan Ketapang Baru itu 2 kecamatan malahan. Ya, kalau masalah dampak. Tapi kalau penyangga, iya. Jadi sekali lagi intinya selaku wakil rakyat,
saya juga sudah banyak telepon dengan para tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda. Pro dan kontra itu pasti ada. Tapi saya yakin dan percayalah, karena kebelumtahuan. Tapi kalau memang ini nanti menjanjikan untuk kehidupan anak cucu kita ke depan, kenapa tidak? Saya mungkin ya, mungkin tidak akan menikmati terlampau besar lagi. Ya, jadi jabatan ini mungkin berakhir 2029. Hah? Itu selero 2031. Artinya ya, ini kan untuk generasi berikutnya. Kami punya anak, kalau cucu belum Pak, saya belum menikah, anak-anak saya, jadi belum punya cucu. Jadi mudah-mudahan apa yang Pak Herman sampaikan tadi, mungkin akan diadakan pelatihan, ada kerjasama untuk pemuda segala macam itu ya, khususnya Kabupaten Seluma, sangat-sangat bagus itu. Kenapa tidak setuju? Ya, pasti kami setuju kalau demi kemakmuran masyarakat kami Kabupaten Seluma. Termasuk kantor Pak. Nanti Pak Bupati dibuat komitmen lah, nanti pangannya diambil semua dari Curup segala macam. Sementara orang Seluma ini banyak juga yang beternak. Kapan perlu kerjasama? Ya sudah, modali pembibitan sapi, silakan masyarakat untuk beternak yang di Kabupaten Seluma. Untuk apa namanya itu, sebagai penyiap ya, bahan pangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi tentunya Pak Bupati, saya mengharapkan sebagai perwakilan, apa yang disampaikan pihak perusahaan tadi, buatlah komitmen yang tertulis. Karena saya yakin ini kan jangka panjang ya. Pak Bupati paling lama 2 periode. Ya, tidak akan lebih. Aturan. Artinya beliau meninggalkan suatu kenangan yang berharga untuk anak cucu kami. Saya juga begitu. Mungkin tidak lagi jadi dewan, entah bupati misalnya. Siapa tahu? Ya. Nasib siapa tahu ya. Takdir tidak bisa ditolak. Ya. Jadi maksud saya, intinya kami siap mendukung asalkan perjanjian itu tertulis, komitmen yang jelas, dan manfaatnya untuk masyarakat khususnya Kabupaten Seluma lebih besar ketimbang mudarat. Sekali lagi, mungkin yang kecil-kecil itu tolong itu. Bagaimana bentuknya, apa melalui koperasi, apa BUMD, nanti dilegalkan juga Pak Bupati, biar enak. Nanti emas dimaling orang semua. Nah, kalau masalah teknis, bagaimana nanti penanggulangan barang yang dikelola ini, tentu ada kerusakan. Bagaimana sistemnya, tentu ada kementerian yang menangani. Namun kami sebagai DPR, kalau ada komitmen tertulis, sebagai lembaga pengawasan, kami akan tetap pantau. Mungkin itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Tadi pandangan yang sangat penting juga untuk kita jadikan landasan dialog hari ini. Dan selanjutnya kita juga akan membahas nih potensi dan juga peluang investasi tambang emas di Kabupaten Seluma ini. Di sini juga hadir, sudah diundang Ketua Kadin Seluma. Saya harap hadir pada siang hari ini. Apakah ada? Hadir? Hadir Bapak Ibu? Oke. Tidak hadir ya, baiklah. Untuk itu saya persilakan Ketua BPC HIPMI yang sekaligus juga Ketua KNPI Seluma, ada Bapak Febrinanda Putra Pratama. Apakah hadir di sini? Kami persilakan untuk memberikan pandangan sebagai suara generasi muda dan juga pelaku bisnis lokal ya, dan ini juga sangat penting sekali. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau Pak Bupati bicara harus sesuai dengan latar belakang katanya tadi. Baik, latar belakang saya sarjana hukum, saya juga ketua KNPI Pemuda,
saya juga ketua HIPMI pengusaha, dan saya juga dewan. Jadi kalau bicara itu saya rasa agak melebar-lebar, tidak masalah nih Pak Bupati. Kenal banyak ini. Baik, untuk saya sebenarnya tidak lagi ingin bicara pro dan kontra. Karena dengan keluarnya PP 28 tahun 2025 ini selesai ini barang. Barang ini tidak bisa lagi ditunda-tunda. Tetapi Pak Herman, dalam politik Indonesia tidak pernah mengenal namanya bola mati. Jadi dalam politik bisa saja ini nanti ditolak. Entah bagaimana, saya tidak tahu. Terbukti dengan Pak Helmi belum juga menandatangani ini. Dan tadi menarik mengatakan ada dari Martabe, ada Isu paling sensitif namun penting ya Bapak Ibu. Bagaimana kita memastikan aktivitas tambang ini, tambang emas ini berjalan aman, legal dan juga berpihak pada masyarakat. Nah, di sini saya mulai dari Kapolres Seluma. Sudah hadir di sini Bapak AKBP Bonar Ricardo Pepak Pahan. Bagaimana ini Pak langkah kepolisian untuk menertibkan aktivitas tambang ilegal dan menjamin iklim investasi ini kondusif, Pak? Terima kasih. Kami dari kepolisian Polres Seluma, yang terhormat Pak Bupati, Pak Henry ya? Pak Hendra dari Kementerian Investasi dan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Seluma ini yang saat ini diundang. Ini kan jelas investasi itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi Kabupaten Seluma. Investasi dapat berjalan apabila situasi, kondisi di tempat investasi itu berada kondusif. Tadi udah disampaikan dari salah satu undangan bahwa memang pihak perusahaan harus menjalankan apa yang menjadi aturan-aturan yang sudah ada. Salah satunya memang ini dialog ini sangat baik karena akan menyentuh semua elemen masyarakat khususnya Seluma. Seperti yang sudah Pak Bupati sampaikan ini akan berlangsung lebih dari sekali. Dan dengan ini kemungkinan masyarakat yang belum tahu atau belum paham terkait dengan investasi ini atau penambangan ini, mereka nanti akan menjadi paham. Dengan pahamnya nanti mereka nanti akan memberikan kesempatan, karena investasi ini adalah untuk menunjang masa depan yang lebih baik. Kita mungkin dari kami kepolisian, kami siap untuk mengawal untuk berjalannya investasi, tetapi sama seperti yang saya sampaikan tadi, ini ada aturannya, silahkan untuk aturan dilaksanakan dan dipenuhi. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kapolres. Dan berikutnya ini dari sisi penegakan hukum nih Bapak Ibu. Di sini juga ada Kajaris Seluma juga sudah hadir di sini. Kami persilakan Kajaris Seluma, Bapak Eka Nugraha, SHMH. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Langsung kami mungkin sedikit memberikan saran terkait dengan dari paparan dari Bapak Kementerian SDM maupun dari PT SDMU. Jadi segaris besar Pak terkait dengan sektor pertambangan ini. Sebagaimana kami juga dulu pernah menghadiri rapat Forkopimda seluruh Indonesia di Sentul tahun 2024, di mana salah satu pengarahan Bapak Presiden Prabowo terkait dengan kebocoran di sektor sumber daya alam, khususnya di kehutanan dan pertambangan. Jadi secara garis besar yang mungkin bisa kami sampaikan kepada Bapak, terutama nanti yang melaksanakan kegiatan penambangan ini dari PT SDM, tentu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kapolres, taati dan pedomani aturan-aturan perundang-undangan Pak.
jangan sampai mencoba-coba melaksanakan hal-hal yang melanggar